Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Farhah, NIM 06 kelas ES2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari UTS tadi Al-Qur'an. Yang pertama itu, lafalkan ayat di bawah ini dengan benar dan jelaskan terdapat dalam surat apa dalam Al-Qur'an. Apakah kedua ayat ini dikategorikan dalam konsep nasakh? Kalau iya, maka tentukan ayat yang menasakkan dan ayat yang dinasakh, serta jelaskan hukum yang digantikan dan yang menggantikannya. Ayat yang pertama yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kitaba alaikumus siyam kama kitaba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang belum kalian agar kamu bertakwa. Ayat kedua yaitu Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu ankum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa itamu siyama ilal layli wa la tubafiruhunna wa antum akifuna fil masjid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allakum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi manfaat kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia sebagai mereka bertakwa. Ayat tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 dan kedua Al-Baqarah ayat 187. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang hukum berpuasa. Keduanya ayat ini dapat dikategorikan nasakh. Nasakh secara etimologi adalah menghapus, menghilangkan, yang memindahkan atau mengubah dan menggantikan. Kenapa kedua ayat ini dapat dikatakan nasakh? Karena ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 183 dihapus dengan adanya ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah 183 menjelaskan bahwasanya kita wajib melakukan puasa. Sedangkan yang kedua yaitu surat Al-Baqarah 187 menjelaskan hal-hal yang dilakukan pada saat malam hari setelah puasa. Maka ayat di atas masuk ke dalam nasakh karena ayat 183 dihapus dengan ayat 187. Alasan lainnya karena 183 menjelaskan tentang hukum diwajibkan puasa dan lebih diperjelas lagi di ayat 187 yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan saat puasa dan setelah puasa. Alasan lainnya yaitu hukum yang digantikan berkenaan dengan apabila berbuka mereka makan dan minum, kemudian tidur dan menggauli istrinya mereka sebelum mereka sholat. Hal ini jelas dilarang dan kemudian dijelaskan kembali di ayat 187 yang menghalalkan bahwasanya maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu lafalkan ayat-ayat di bawah ini dengan benar dan jelaskan terdapat dalam surat apa dalam Al-Quran. Kemudian tentukan posisi makiyah dan madaniyah masing-masing ayat tersebut dengan menjelaskan alasannya.
Ayat yang pertama yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ayat yang kedua yaitu wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khamsahu walir rasuli waladzil qurba walidal qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal qur'ani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama merupakan surat ayat Yasin ayat 1 sampai 3 dan ayat kedua merupakan surat Al-Anfal ayat 41. Surat Yasin ayat 1 sampai 3 tergolong dalam surat Makkiyah karena surat Yasin itu diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya itu pendek. Sedangkan surat Al-Anfal ayat 41 masuk ke dalam surat Madaniyah karena turun di Madinah. Selain itu, surat Al-Anfal ayatnya panjang-panjang serta surat ini menjelaskan tentang harta rampasan perang. Surat ini diturunkan saat perang Badar. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soalnya yaitu lafalkan ayat-ayat di bawah ini dengan benar dan jelaskan terdapat dalam surat apa dalam Al-Quran. Kemudian jelaskan sisi keterkaitan munasabah kedua ayat tersebut dengan penjelasan bentuk munasabahnya dari segi sifatnya. Yang pertama yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat kedua yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat pertama merupakan surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Sedangkan ayat kedua merupakan surat Al-Baqarah ayat 2. Sisi keterkaitan munasabahnya yaitu pola munasabah berikutnya, yakni yang menggunakan pola tasydid, yaitu apabila suatu ayat atau bagian ayat mempertegas arti ayat sebelumnya. Misal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di dalam surat Al-Fatihah di atas, pada ayat ke-6 terdapat ungkapan jalan yang lurus, yang kemudian ayat tersebut ditegaskan oleh ayat selanjutnya, yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sedangkan keterkaitan keduanya antara surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 dan surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu mengidentifikasi adanya kolerasi dengan kata as-sirat, yaitu jalan yang terdapat pada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Munasabah ini tergolong munasabah penutup surat dengan pembuka surat. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.